Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 10 IPA 5, 6, dan 7. Selamat bergabung dengan kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung. Alhamdulillah kalian sudah bisa melanjutkan sekolah di sekolah sebagaimana yang kalian harapkan. Anak-anak, pada pagi hari ini pelajaran kita adalah pelajaran PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Pelajaran ini insya Allah akan didampingi oleh saya, Bu Morin ya. Ini nama lengkap saya, Morin Titus Misvita. Insya Allah di semester 1 dan kemungkinan nyambung di semester 2. Tidak perlu tegang anak-anak mengikuti pelajaran PKWU, santai saja tetapi tetap serius. Karena mata pelajaran PKWU ini ya mata pelajaran yang having fun ya, yang sederhana, yang menyenangkan, tetapi wajib diikuti oleh siswa dari jurusan IPA maupun IPS di kelas 10, 11 maupun kelas 12. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita refresh dulu, sejenak kita mendengarkan, menyimak lagu atau nasyid berikut ini. Baik anak-anakku yang berbahagia, kelas 10 IPA 5, 6, dan 7. Mari kita kenali lebih dulu tentang pelajaran PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa dari jurusan IPA maupun IPS di kelas 10, 11, dan 12. Pelajaran ini juga akan menentukan naik atau tidaknya kalian ke jenjang kelas berikutnya. Jadi tidak boleh disepelekan, tidak boleh diabaikan. Kalian simak baik-baik ketika ada pelajarannya, kemudian kerjakan ketika ada tugas, dan ikuti ujiannya atau tesnya. Karena ini akan menentukan naik atau tidaknya kalian nanti di penghujung kalian kelas 10. Baik anak-anak, hakikat PKWU. PKWU itu kan singkatan dari prakarya dan kewirausahaan. Berarti ada dua kata ya. Yang pertama adalah prakarya dan kata yang kedua adalah kewirausahaan, atau dalam bahasa yang lebih keren dikenal dengan entrepreneurship. Prakarya itu merupakan proses sebelum terjadinya sebuah karya.
Jadi ini ada dua kata lagi kalau kita penggal, pra dan karya. Pra itu sebelum, karya itu ya karya, amal, perbuatan, atau produksinya. Itu karya. Jadi prakarya itu proses sebelum terjadinya sebuah karya. Bukan berarti kemudian prakarya itu hanya mempelajari teori-teori dari sebuah karya atau sebelum karya itu dihasilkan. Tidak ya anak-anak, maknanya dalam PKWU ini tentu lebih luas. Jadi prakarya itu meskipun definisinya proses sebelum terjadinya sebuah karya, tetapi nanti pada prakteknya di pembelajaran, prakarya yang kita maksudkan itu ya proses sebelum terjadinya karya, proses pembuatan karya, kemudian sampai dengan penilaian karya itu, bahkan diharapkan karya itu memiliki nilai jual. Jadi sampai pada proses pemasaran karya yang kita hasilkan. Jadi endingnya atau goalnya atau tujuannya nanti ke sana. Kemudian berikutnya adalah kata kewirausahaan atau yang lebih keren dikenal dengan entrepreneurship. Kewirausahaan merupakan sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Jadi di sini di kewirausahaan ini kita dilatih untuk berani mengambil risiko, dilatih untuk tidak takut menghadapi tantangan. Kalau zaman dulu istilah kewirausahaan itu dikenal dengan kewiraswastaan. Jadi wira itu sesuatu yang unggul, bagus, mulia, gagah. Swasta itu sesuatu yang dihasilkan dari usaha secara mandiri. Itu zaman dulu, kewiraswastaan. Jadi orang-orang yang bergerak di kewiraswastaan itu adalah mereka yang berani mengambil risiko dalam usahanya. Biasanya ini pada orang-orang atau pekerjaan-pekerjaan di luar sektor perkantoran. Misalnya kalau Anda sering lihat bisnis restoran, kemudian pedagang-pedagang dari mulai pedagang kaki lima, sekarang ada pedagang online atau reseller, kemudian pedagang kecil atau eceran, kemudian pedagang besar atau grosir, sampai dengan produk-produk yang dihasilkan dari pabrik. Jadi orang-orang yang memiliki perusahaan itu mereka dikenal dengan orang-orang yang bergerak di sektor wira swasta zaman dulu. Nah, kalau sekarang dikenal dengan istilah wira usaha. Jadi orang-orang yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Tidak mungkin seseorang mendirikan perusahaan kalau dia takut rugi. Jadi kalau takut rugi, nggak mungkin dia misalnya kalau di sekitar masyarakat kita membuat warung bakso. Dalam satu hari misalnya 3 kg daging yang dibuat bakso, ditambah nanti ada mie putih, mie kuning, ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain, kemudian dimasak. Setelah dimasak menunggu pembeli, kemudian produk yang dihasilkan satu demi satu atau satu mangkok demi satu mangkok dibeli oleh konsumen. Kalau seseorang tidak memiliki keberanian, itu tidak akan dilakukan. Takut rugi, takut tidak laku, takut jualannya tidak bernilai jual atau tidak digemari konsumen, maka tidak akan diambil langkah seperti itu.